يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat agama Islam, kita memiliki kewajiban untuk melakukan upaya yang tepat saat memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui usaha dan doa. Karena usaha tanpa doa akan menjadi sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Salah satu bentuk doa yang dapat membantu kita dalam mewujudkan keinginan kita adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga telah mengajarkan beberapa doa yang mustajab yang dapat membantu agar keinginan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa-doa hambanya yang Dia sebutkan dalam firman-Nya. Namun Allah memiliki kebijakan yang unik dalam mengabulkan doa setiap hambanya. Ada keinginan yang dikabulkan secara langsung, ada yang ditunda untuk saat yang tepat, dan ada pula yang akan dikabulkan di akhirat kelak. Lalu, apa saja doa-doa yang mustajab yang dapat mengabulkan keinginan kita? Berikut ini adalah beberapa doa yang dapat diamalkan oleh umat Islam untuk mempercepat terkabulnya keinginan. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempercepat terkabulnya doa. Surah Al-Fatihah memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri dalam agama Islam. Dalam surah Al-Fatihah, kita mengakui bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam menyelesaikan segala hal yang kita tidak mampu lakukan sendiri. Dengan membaca surah Al-Fatihah, kita menunjukkan ketergantungan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon bantuannya untuk mewujudkan keinginan dan hajat kita. Namun, perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak hanya tergantung pada membaca surah Al-Fatihah saja. Selain membaca surah ini, kita juga perlu berikhtiar, berusaha, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan Allah akan mengabulkan doa-doa yang dianggap baik bagi hambanya sesuai dengan hikmahnya. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas juga dianggap sebagai amalan yang dapat membantu terkabulnya doa. Surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri dalam agama Islam. Dalam surah Al-Ikhlas terkandung pengakuan tegas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mengajarkan kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dengan membaca surah Al-Ikhlas, kita menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menunjukkan ketulusan hati kita dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, doa hajat. Ketika kita memiliki hajat atau keinginan, maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat hajat lalu berdoa. Adapun doa hajat yang dianjurkan yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim.
الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah, pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian malam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan engkau kabulkan, wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Berikut adalah yang keempat, membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi juga dianggap sebagai amalan yang dapat membantu pengabulan doa. Ayat kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 memiliki kedudukan yang agung dalam agama Islam. Ayat kursi menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat menyamainya. Membaca ayat kursi dengan khusyuk dan keyakinan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta mengakui keagungannya. Yang kelima, membaca surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Membaca surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 juga dianggap sebagai amalan yang dapat membantu pengabulan sebuah doa. Ayat-ayat ini merupakan bagian akhir dari surah Al-Baqarah dalam Al-Quran. Dalam ayat 285 sampai 286, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia tentang kewajiban mereka dalam beriman dan bertakwa. Ayat ini juga menekankan bahwa manusia memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Dalam amalan membaca ayat-ayat ini, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan kita kepadanya. Membaca surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 dengan khusyuk dan keyakinan dapat memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini dapat membantu kita untuk merenungkan pesan-pesan dalam ayat-ayat tersebut, memperbaiki keimanan, serta memperkuat tekad dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 doa pengabul keinginan paling mustajab bagi umat Islam. Semoga apa yang kami berikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menjadi nilai tambah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.